Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala azwaji wa dhurriyyati kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwaji wa dhurriyyati kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, para bapak, para ibu, para ikhwan, para akhwat, a'azzakumullah wa ayyakum ajma'in. Alhamdulillah, binikmatihi tatimmu shalihat. Segala nikmat yang diberikan oleh Allah, alhamdulillah, senantiasa bisa kita rasakan, bisa kita nikmati. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah, Allah mudahkan kita juga untuk senantiasa beribadah kepadanya, untuk senantiasa menjalankan petunjuk Rasulnya. Termasuk di malam ini, alhamdulillah, dengan nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan cuaca yang tidak hujan, sehingga alhamdulillah Allah mudahkan kita semuanya untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini, yang insya Allah subhanahu wa ta'ala tiada lain dan tiada bukan tujuan kita untuk senantiasa menjalankan perintah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mewajibkan umatnya, yang telah mewajibkan umat Islam untuk tafaqquh fiddin, untuk senantiasa memahami dan mendalami agama yang dia peluk. Mudah-mudahan kita semua termasuk terkategorikan orang-orang yang pandai bersyukur, karena dengan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita gunakan nikmat tersebut untuk senantiasa beribadah kepadanya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Rasul kita yang tercinta, uswatun hasanah kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat juga senantiasa terlimpahkan kepada istri-istri beliau yang senantiasa mendampingi beliau dalam perjuangan beliau untuk menegakkan li'ilali kalimatillah, menyebarkan Islam, mengajak pada tauhid dan memberantas kesyirikan.
Mudah-mudahan salawat dan salam juga senantiasa tercurahkan kepada sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum yang senantiasa mengikuti, membela dan juga memperjuangkan Islam, sehingga alhamdulillah kita pun senantiasa bisa merasakan nikmatnya Islam. Begitu pula mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa kepada kaum muslimin muslimat yang senantiasa mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, a'azakumullah. Telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan menguji para hambanya, ya, tidak hanya dengan kesenangan, tapi juga ada kalanya dengan penderitaan, dengan kesusahan. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Al-Anbiya ayat 35, Allah mengatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan menguji kamu, kami akan menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai cobaan, dan kepada kamilah kalian akan kembali. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga di hadis yang mulia ini, fadlus sabr alal musibah, keutamaan orang yang sabar ketika ditimpa musibah. Karena seorang yang sabar ditimpa musibah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan senantiasa, ya, sebelum di akhirat dia dijanjikan dengan surga dan dijauhkan dari neraka. Di sisi yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya menyebutkan orang yang ditimpa musibah, ya, dengan disikapi dengan benar, maka dosa-dosanya akan rontok, akan hilang. Nabi alaihi salatu wasallam misalkan menyebutkan dalam hadis yang sahih, ma rawahul Bukhari wa Muslim an Aisyah, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma min musibatin yusibul muslim, tidaklah satu musibah yang menimpa seorang muslim, illa kaffarallahu biha anhu hatta saukati yusakuha, maka dengan dosa, dengan musibah tersebut akan menjadi penghapus kesalahan-kesalahan dia, sampai pun para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, duri yang melukai kakinya. Jadi kalau seandainya dengan jalan-jalan kok kenging li, kenging duri, kenging paku, dan sak lintunipun jenengan menyikapi dengan sabar, maka musibah yang jenengan alami meskipun dengan yang ringan seperti itu akan bisa menyebabkan dosa kita diampuni. Tapi kalau seandainya dengan musibah itu keluar kebun binatang, menyalahkan orang sekitar, dan mencari kambing hijau, bukan kambing hitam, ya, mencari kambing hitam, maka ini pertanda tidak ada keridhaan dan kesabaran dengan musibah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi juga menyebutkan, ma yusibul muslim, tidaklah musibah menimpa seorang muslim, min nasobin wala wasobin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biya al khotoyah au kaffarallahu biya min khotoyahu. Subhanallah. Mari kita renungkan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tidaklah seorang muslim tertimpa musibah, baik itu keletihan, kesusahan, kekhawatiran, kesedihan, kegundahan, ya, sampai duri yang menempel atau yang mengenai kakinya, maka itu akan menjadi penghapus dosanya. Subhanallah. Ini indahnya hidup di atas Islam, indahnya menyikapi musibah di atas sunnah, indahnya kita menyikapi dengan kesabaran. Tapi sangat jarang orang yang lulus diuji dengan hal ini. Yang banyak seperti saya sebutkan tadi apa? Mengeluh, menggerutu, dan cari kambing hijau. Naudzubillah min dzalik.
Ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Oleh karena itulah, ketika kita ditimpa sesuatu yang enggak mengenakkan, mari kita kembalikan kepada Allah dan kita introspeksi. Jangan salahkan orang, jangan cari kambing hijau ya. Muhasabah, jangan-jangan ini kesalahan saya, jangan-jangan ini karena perbuatan saya, dan seterusnya. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ujiannya seberat ini diambil ya anaknya yang tercinta. Subhanallah. Orang yang ketika dia menikah, di antara faktor tujuannya kan ingin mendapatkan keturunan. Ketika keturunan yang dia inginkan, yang dia dambakan ada pada dirinya, dan dia bahkan sempat juga subhanallah berbahagia dengan adanya si dia. Subhanallah, Allah Ta'ala menguji. Ternyata qadarullah ma syaa fa'al, diambil anak tersebut. Maka ketika disikapi yang seperti petunjuk Rasulullah dengan sabar, bahkan bisa ridho, maka insya Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan menjadi kebaikan untuknya dan untuk keluarganya dan anaknya juga. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga hadis ini menyebutkan, kata para ulama, wa fihi al-wa'id bin nar lil 'asin al-mutnibin. Hadis yang mulia ini menjadi ancaman bagi orang-orang yang tukang maksiat, ancaman bagi orang-orang yang bergelimangan dengan dosa. Apa ancamannya? Neraka. Karena neraka itu tempat kembalinya orang-orang yang takwa, berbuat baik, apa orang-orang berdosa? Berdosa. Maka ini ancaman juga. Jangan merasa Anda akan bebas dari neraka, dan jangan fala tuzaku anfusakum, jangan merasa diri Anda paling suci, paling benar, paling enggak ada dosanya, sehingga akhirnya merasa aman dengan azab Allah, merasa tenang dengan api neraka. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis yang kedua, Imam Bukhari menyebutkan, haddatsana Umar ibnu Hafsin ibnu Ghiyas qala haddatsana Abi an Talq ibn Muawiyah an Abi Zur'ah an Abi Hurairah anna imra'atan atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam bisobiyyin faqalat ud'u lahu faqad dhafantu thalathah faqal ihtadarti bihidharin syadidin minan nar. Hadis ini hadis yang sahih, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Nasa'i dan yang lainnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Imam Bukhari menyebutkan dari Umar ibni Hafiz ibni Ghiyas, ya, yang mana beliau menceritakan dari bapaknya, dari Talq ibni Muawiyah, dari Abi Zur'ah, dari Abu Hurairah. Abu Hurairah menceritakan, anna imra'atan atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisobiyyin. Ada seorang wanita menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan dia membawa bayinya, membawa anak kecilnya. Faqalat, dan dia berkata, ud'u lahu, ya Rasul, doakanlah untuknya. Dari sini para ulama menyebutkan, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa fihi talabud du'a, bolehnya kita meminta doa. Apalagi kita ketika merasa takut, merasa khawatir, dan orang ini khawatir juga. Kenapa? Kita lanjutkan dulu. Faqad dafantu thalathah, ya Rasul, aku telah mengubur anakku yang 3. Ya Rasul, anakku 3 telah wafat dan telah dikebumikan. Berarti kan dia merasa takut dengan anaknya ini, khawatir kan, jangan-jangan anaknya ini meninggal juga. Maka ya Rasul, doakanlah. Faqala, maka jawaban Rasul apa? Ihtadarti bihidharin syadidin minan nar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, al-hidhar, kata para ulama, adalah kalha'id haulal bustan. Hidhar di sini adalah seperti pagar yang menghalangi
kebun. Sedangkan al-iqtador yaitu orang yang telah membuat benteng ya untuk dirinya ya dari neraka. Jadi Nabi mengatakan iqtadorti bi khidarin syadidin minan nar. Engkau telah membuat benteng yang sangat kuat ya dari api neraka. Maksudnya apa para jamaah? Dengan meninggalnya anak tiga, dengan meninggalnya anak yang tiga tersebut, itu diibaratkan seperti apa? Benteng untuknya sehingga dia tidak bisa masuk neraka. Dan bentengnya kuat karena tiga, bentengnya kuat. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jadi dari sini ada faidah hadis apa itu? Thalabud du'a, minta donga dumateng tiyang ingkang solih. Ya kebetulan di sini adalah Nabi. Karena apa? Wanita ini merasa dirinya apa? Khawatir, takut. Jangan-jangan anak yang keempat juga akan meninggal. Maka jenengan juga ketika dalam keadaan mungkin ya, was-was, takut, mau pulang, takut begal ya. Misalkan ya, kan sekarang banyak. Mungkin bisa jadi ketika sama teman-teman yang mungkin dianggap lebih senior ngajinya, akhi, tolong ya, antum dongakno aku teh mulai kok selamat untuk omah. Boleh nggak? Monggo. Apalagi kalau seandainya ada ustadznya. Nah, misalkan gitu. Ustadz, anak pulang dari Bangil lewat Bujeng itu Kenep itu rawan begal. Antum dongakno nggih. Mudah-mudahan nyampe rumah selamat. Asal mboten? Monggo. Di sini ini wanita ini takut, khawatir jangan-jangan anaknya yang keempat apa? Meninggal. Jadi minta donga. Enggak masalah. Apalagi kalau seandainya kita tahu memang itu orang yang subhanallah, kita tahu alimnya, atau kita tahu punya kelebihan-kelebihan yang kita nggak punya. Karena bisa jadi para jemaah ada orang-orang yang kita nggak tahu kelebihan dia. Mungkin menurut antum orang ini biasa saja, tapi ketika dia berdoa bisa saja doanya dia ijabah oleh Allah. Mungkin dia ahli sholat malam di rumahnya, mungkin tiap hari dia ahli sedekah, kita nggak tahu. Mungkin juga dia tiap Senin Kemis berpuasa, kita nggak tahu. Maka mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu sarana kita untuk menggapai ridho Allah, mengamalkan juga petunjuk-petunjuk Islam. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini juga ada faedah hadis apa? Bolehnya kita menceritakan musibah kita, tapi dengan tujuan bukan untuk ngapunten nggih supaya napa nggih tadi akan menimbulkan ratapan, enggak, tapi ingin minta solusi, ingin supaya dapat wejangan yang lebih baik dan bagaimana untuk menghadapi seandainya ada musibah yang seperti ini lagi. Monggo. Dan mungkin bisa jadi untuk pelajaran yang lain. Contoh misalkan ketika kita ditimpa musibah pas habis dibegal, misalkan dan musibah, akhirnya bisa cerita kepada teman-teman agar jangan sampai dibegal begini. Monggo. Supaya ada kewaspadaan pada yang lain. Tapi di sini kasusnya apa? Wanita ini bercerita tentang kejadian yang dia alami, kehilangan berapa anaknya? 3 anaknya. Ya tentu ini juga tujuan dia untuk mencari solusi, bukan supaya dikasihani dan dikasih macam-macam gitu. Tapi yang jadi tujuan utama dia apa? Agar dia terhindar dari musibah yang sama. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini menjadi kabar gembira bagi seorang wanita yang ditinggal mati anaknya, apalagi 3. Berarti dia ini mempunyai benteng yang sangat kuat. Jadi sekali lagi kata Nabi, ikhtadarti bihidharin sadidin minan nar. Jadi bentengnya ini benteng yang sangat kuat. Sebagian ulama memasukkan ikhtidar di sini apa? Dukhulil jannah awal. Dia akan masuk surga di kelompok yang awal-awal. Karena dia diuji dengan 3 anaknya meninggal, dia terkategorikan orang-orang yang masuk surga awal-awal. Karena orang yang masuk surga itu berbeda-beda. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, hadis yang ketiga.
Haddatsana Ayyas qala haddatsana Abdul A'la qala haddatsana Sa'id al-Jurairi an Khalid al-Absi qala mata ibnun li fawajadtu alaihi wajada syadidan fakultu ya Aba Hurairah ma sami'ta minan nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an tusakhi bihi anfusana an mautana qala sami'tu minan nabi sallallahu alaihi wasallam sigarukum da'amisul jannah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ketiga dalam bab ini, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, juga oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dan yang lain-lainnya. Apa itu? Imam Bukhari mendapatkan hadis ini dari Ayyas, dari Abdul A'la, dari Sa'id al-Jurairi, an Khalid al-Absi. Khalid al-Absi berkata, mata ibnun li, saya itu pernah kehilangan anakku. Jadi saya pernah mendapatkan musibah, anakku meninggal. Fawajadtu alaihi wajada syadidan, ai hazintu alaihi huznan sadidan. Maka ketika anakku meninggal, waduh, sedihnya aku luar biasa. Jadi saya fawajadtu alaihi wajada syadidan, saya sangat sedih dengan kehilangan anakku itu. Dan sedih saya syadid, sangat sedih saya. Fakultu, maka aku berkata kepada sahabat Abu Hurairah, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, ma sami'ta minan nabi sallallahu alaihi wasallam say'an tusakhi bihi anfusana an mautana. Wahai sahabat Abu Hurairah, karena mungkin beliau tahu sahabat Abu Hurairah ini perbendaraan hadisnya banyak, sehingga mungkin bisa jadi ya minta mauidho yang dari Nabi sahabat Abu Hurairah tahu. Dan memang luar biasa, pas ini kasus yang dia alami, sedih karena kehilangan anaknya, sehingga dia berkata, wahai sahabat Abu Hurairah, apakah antum pernah mendengar satu perkataan Nabi atau perkataan Nabi yang dengan itu akan bisa menjadikan hatiku ini tenang, yang akan menjadikan hatiku ini tidak sumpek, sedih dan seterusnya? Apakah pernah antum mendengar ketika ada orang yang ditinggal anaknya, ya, yang itu bisa menjadikan hati kita ini tenang? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang bikin jiwa kita tidak larut dalam kesedihan terus, tapi bikin kita menjadi tenang, senang. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Abu Hurairah pun karena pernah mendengar masalah kasus ini, beliau mengatakan, sami'tu minan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sami'tu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, sigarukum da'amisul jannah, anak-anak kalian yang kecil itu da'amis. Kata para ulama, da'amis itu jamak dari da'mus, yang secara bahasa yaitu serangga yang selalu hidup di air dan gak pernah ingin keluar. Sehingga artinya wallahu a'lam bishawab, sigharukum ta'amisul jannah, anak-anak kalian yang kecil itu ya akan senantiasa berada di surga dan tidak akan keluar dari sana. Jadi anak-anak kecilmu yang meninggal itu apa? Akan menjadi penghuni surga dan dia tidak akan keluar dari surga itu. Sehingga kalau mendengar seperti ini gimana? Tenang buatan? Alhamdulillah, sedikit ada apa? Terobati, enggak? Jadi nggak sumpek, nggak mengeluh dan nggak gerutu seterusnya. Karena apa? Ternyata anak-anak kita itu sudah di surga, gitu lah. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kata para ulama, faedah dari hadis yang mulia ini,
hadis ini menjadi dalil bahwasanya anaknya kaum muslimin yang meninggal dunia, apalagi belum balik, itu di surga. Itu di surga. Dan mereka berkeliling di dalamnya, memasuki rumah-rumah di surga, dan mereka kemanapun pergi tidak ada larangan. Seperti tadi, dari segi bahasa, dumus tadi apa? Serangga yang kecil yang senantiasa di air, nggak mau keluar kemana-mana kan, tapi tetap di mana? Di air. Sehingga anak-anak ini diberikan seperti itu, sehingga mereka senantiasa di surga. Kata para ulama, ya, mereka ya senantiasa ke tempat manapun yang dia inginkan, tidak ada larangan. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini menjadi kabar gembira bagi orang-orang tua yang anaknya meninggal pun susah. Ya, anak-anak jenengan sudah di surga. Sekali lagi, anaknya kaum muslimin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang selanjutnya masih bab yang sama. Haddatsana Ayyas qala, haddatsana Abdul A'la qala, haddatsana Muhammad ibnu Ishaq qala, haddatsani Muhammad ibni Ibrahim ibni Haris an Mahmud ibni Labid an Jabir ibni Abdullah qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man mata lahu thalathatun minal walad fahtasabahum dakhalal jannah. Qulna ya Rasulullah wathnan, qala wathnan. Qultu li Jabir wallahi ara law qultum wahid laqala qal wa ana adunnuhu wallahi. Subhanallah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kata Imam Bukhari, kami diberitakan oleh Ayyas dari Abdul A'la, dari Muhammad ibni Ishaq, dari Muhammad ibni Ibrahim ibni Haris an Mahmud ibni Labid an Jabir bin Abdullah qal, Jabir bin Abdullah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar utusan Allah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata lahu thalathatu minal walad, siapa orang ya yang dia itu mempunyai 3 anak, terus ternyata anaknya meninggal tiga-tiganya, fahtasabahum yaitu ikhtisab al-ajr bisabrin ala musibah, yaitu ketika anaknya meninggal, dia ini ikhtisab al-ajr, menginginkan pahala dan dia bersabar. Maka orang yang ketika ditimpa 3 anaknya meninggal, dia sabar dan mengharap pahala, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Qulna, maka kita berkata, para sahabat-sahabat Nabi, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wathnan, bagaimana kalau seandainya 2? Qal, maka Nabi mengatakan wathnan, iya, meskipun 2. Seorang muslim anaknya meninggal 2, dia bersabar, dia mengharap pahala, dia akan masuk surga. Qultu, maka Mahmud ibni Labid berkata li Jabir, kepada Jabir, wallahi, demi Allah, ara lau qultum wahid laqal, kata Mahmud ibni Labid berkata kepada Jabir, demi Allah, kalau seandainya kita, ya mereka berkata kepada Nabi, seandainya Nabi, gimana kalau 1? Maka Nabi akan mengatakan 1. Qal, kata Jabir juga, wa ana adunnu wallahi, saya juga mengira seperti itu. Kalau seandainya sahabat-sahabat terus bertanya, gimana Nabi kalau seandainya 1? Pasti Nabi akan mengatakan, iya, meskipun 1. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini, ini kata para ulama, fihi fadlu man mata lahu itsnan, keutamaan orang yang ya ditinggal anaknya meninggal 2. Jadi kalau yang 3 sudah selesai tadi sudah. Sekarang anaknya meninggal 2, keutamaannya ini masuk surga. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula wallahu a'lam bishawab kalau seandainya 1. Makanya ini ada hubungannya dengan bab. Kenapa Imam Bukhari punya bab fadli man mata lahul walad? Bab keutamaan orang yang ditinggal 1 anaknya. Tapi ternyata hadisnya menyebutkan berapa? 3, dan 2. Baru yang ini. Ya korelasinya wallahu a'lam bishawab, ya hubungannya dengan riwayat yang terakhir ini yang kita baca saat ini.
Jadi sampai Imam Bukhari keutamaan orang yang ditinggal satu anaknya. Gitulah. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Sekali lagi, oleh karena itu di sini Nabi memberikan wejangan juga, yaitu apa? Apabila seorang muslim diuji dengan ujian, maka hendaknya fal tahtasib, berusahalah untuk mengharap pahala dan juga bersabar. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadis yang selanjutnya sama dengan hadis yang sebelumnya, enggak saya baca karena hadisnya ihtadharti bi khidarin sadidin minan nar. Datang seorang ibu membawa anaknya untuk minta donga, seperti tadi sama. Dan Nabi mengatakan engkau telah membuat benteng yang sangat kuat dari api neraka. Sama dengan hadis yang 144. Kemudian hadis yang 148. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hampir sama juga dengan hadis yang sebelumnya. Kita akan baca secara ringkas. Imam Bukhari menyebutkan ya, yang ujung-ujungnya datang dari sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah berkata, "Ja'ati imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Datang seorang perempuan menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dan perempuan ini berkata, "Ya Rasulullah, inna la naqdiru alaika fi majlisika, fawa'idna yauman na'tika fi." Ya Rasulullah, sesungguhnya kami tidak mampu untuk senantiasa hadir di majelismu. Kita nggak mampu untuk senantiasa datang bermajelis bersama engkau ya Rasul. Fawa'idna yauman na'tika fi. Tolong ya Rasul, janjikan kepada kami, sisihkan satu waktu untuk kita sehingga kita bisa datang ke pengajian itu. Di sini para ulama juga memberi faidah apa? Ada isyarat bahwasannya ternyata para sahabiat juga ngaji bareng-bareng sahabat. Jadi musyarakah al-mar'atu fil majlis al-ilmiyah wa durusi diniyah. Ada ya campur baurnya, maksudnya jadi satu majelis ilmu di waktu itu para sahabat dan para sahabiyah. Sehingga juga karena begitu seringnya Nabi bermajelis, kata orang ini, kita nggak akan mampu terus datang ke majelis Anda ya Rasul. Kabotan kita, jenengan seringnya ngaji terus ya. Tolong jenengan janjikan untuk kita para wanita ini satu waktu khusus untuk kita, yang mana kita bisa bermajelis sesama wanita bersama jenengan. Di sini juga para jamaah, subhanallah, ada faedah hadis apa? Semangatnya istri-istri sahabat Nabi untuk mencari ilmu. Ya, karena mereka pada awalnya bermajelisnya bersama para sahabat. Tapi karena keberatan, mungkin terlalu sering kan, berat kan, sehingga minta apa? Waktu khusus untuk para perempuan. Sehingga faqal mau'idukunna baitu fulan. Nah, kalau gitu akan saya janjikan pertemuan untuk kalian di rumah fulan. Nah, di rumah fulan. Faja'ahunna lidzalikal wa'di. Maka mereka pun para wanita ya mendatangi janji Nabi itu, bermajelis di tempat itu. Nah, di sini juga ada faedah bahwasanya memang di dalam komunitas kaum muslimin itu ada majelis khusus para akhwat, para ummahat. Meskipun boleh mereka bergabung dengan sesama akhwat sama ikhwan, campur. Bukan campur majelisnya gitu, cuma satu majelis Mbak, beda tempat kan, cuma dalam satu waktu. Sehingga wakana fi ma haddatsahun. Nah, termasuk di antara wejangan Rasul ketika memberi pengajian kepada ibu-ibu dan kepada istri-istri sahabat. Apa? Nah, ini. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma min kunna imra'atun." Sinten mawon tiang wadon, tiang estri, yamutulaha engkang pundi pejah teng sandingi tiang estri wau, salasun minal walad, telu piro-piro anake, fatah tasibahum, lan tiang estri wau mengharap ganjaran lan sabar dengan kematian
tiga anake wau illa dakhalatil jannah, melainkan ya tiang estri wau bakal melebet surgani Allah Subhanahu wa taala. Faqarat imra'atun, ternyata ketika Nabi menyebutkan hadis ini, ada seorang wanita yang berkata, "Awisnan, dos pundi ya Rasul kalau seandainya cuma kali mawon, sing pejayu gone cuma kali." Qal awisnan, nggih, meskipun kali. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi. Cuma ini redaksinya apa? Wanita. Jadi wanita yang bertanya kepada Rasul. Kalau tadi siapa? Para laki-laki. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga subhanallah, di sini juga ada faedah dibolehkan kita membuat janji. Janji. Kapan bayar utangnya, Mas? Seminggu meneh, monggo. Sementing janji nggih, dan janji harus ditepati. Di sini Nabi menjanjikan apa? Satu tempat dan waktu khusus untuk apa? Jamaah perempuan. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keutamaan para wanita ya yang ditinggal dua anaknya. Begitu pula ada faedah hadis apa? Perempuan itu kalau ngaji yo takono. Ngapunten nggih, jangan mendel mawon. Padahal gak paham lho. Gak paham menang mawon. Mungkin rame buri. Nah, mboten sekecone niku. Nggih, seandainya nggak berani di majelis itu ya, mungkin lain waktu kirim napa? Surat alias bukan langsung nggak kayak kaki tangan nggih. Perwakilan monggo. Ala kulli hal di sini kita lihat ketika Nabi menyebutkan siapa wanita yang ditinggal 3 anaknya dan dia mengharap pahala dan dia sabar, melainkan dia akan masuk surga. Seorang wanita bertanya, "Nabi, gimana kalau 2?" Loh, ini kan bertanya, minta kejelasan. Maka Nabi mengatakan, iya meskipun 2. Nah, maka dari sini para bunda, para ummahat, kalau seandainya malu bertanya dengan lisan, dengan tulisan. Yang penting ketika ada hal yang kurang jelas, tidak paham, ada subhat, monggo ditangletaken. Pun geruneng sesama akhwat. Ya, kalau akhwat yang ditanyai paham, alhamdulillah. Kalau nggak paham, podo bulete nggih. Naudzubillah min dzalik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut. Hadis yang selanjutnya. Hadis ya kata Imam Bukhari, hampir sama semakna dengan hadis yang sebelumnya, tapi kita baca saja. Hadatsana Harami bin Hafsin wa Musa bin Ismail qala. Mereka berdua berkata, hadatsana Abdul Wahid. Abdul Wahid berkata, qala hadatsana Utsman ibni Hakim. Dia berkata, hadatsani Amr ibni Amir al-Ansari. Dia berkata, hadatsani Ummu Sulaim. Ya, menceritakan kepadaku Ummu Sulaim. Ummu Sulaim yang pernah kita sebutkan, ada yang tahu siapa Ummu Sulaim? Siapa Ummu Sulaim? Ibu-ibu? Siapa Ummu Sulaim itu? Ibunya? Ummu Sulaim, ibunya Sulaim. Ibunya sinten? Ibunya Anas. Yang kisahnya bisa bikin memasukkan seorang yang kaya. Siapa? Suaminya. Maharnya masuk Islam. Abu Thalha. Ya, Ummu Sulaim kan? Masih ingat? Gara-gara dia ya, bukan berarti dia mengobrol kecantikannya, enggak, tapi maharnya luar biasa. Apa? Keislaman Abu Thalha. Ummu Sulaim berkata, qalat kuntu indan Nabi. Saya pernah di sisi Nabi. Oh, berarti ngaji juga ini Ummu Sulaim ini. Ya, saya pernah di sisi Nabi alaihi salatu wasalam. Faqal, dan Nabi berkata, ya Umma Sulaim, wahai Umma Sulaim, ma min muslimaini yamutu lahuma thalathatu aulad illa adkhalahumallahul jannah bifadli rahmatihi iyyahum. Qultu wathnani, qal wathnan. Hampir sama dengan yang tadi. Wahai Ummu Sulaim, tidaklah seorang muslim yang dia itu ditinggal mati ya anaknya, ya 3 anaknya, melainkan dengannya itu Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke surga dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya kepada mereka anak-anaknya. Bagaimana ya Rasul kalau seandainya 2? Kata Ummu Sulaim, iya meskipun 2. Subhanallah.
hampir sama dengan yang sebelumnya. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sekali lagi ini merupakan kabar gembira bagi orang tua. Ya, tentu ya di sisi lain memang sedih para jamaah, anaknya meninggal kok ya. Tapi ini bisa menjadi penghibur untuk mereka. Jangan larut dengan kesedihannya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjut para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Hadis yang ke-150. Hadis ini hadis yang sahih juga, yang diriwayatkan oleh yang lainnya juga selain Imam Bukhari. Hadis riwayat Imam Ahmad, Nasai ini. Yaitu apa? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih rinci Nabi menyebutkan di sini. Haddatsana Ali qala haddatsana Mu'tamir qala qara'tu 'alal Fudail an Abi Harits annal Hasan haddatsahu biwasit anna Sa'sa'ata bin Muawiyah haddatsahu. Ya, kata Imam Bukhari sampai kepada Sa' ibni Muawiyah, dia itu pernah berkata, ya, annahu laqiya Abu Dzarrin. Dia itu pernah bertemu dengan sahabat Abu Dzar. Mutawassihan kirbatan. Waktu itu sahabat Abu Dzar membawa kirbah. Kirbah itu kalau sekarang misalkan tempat air. Napa? Tiang bontot membawa air ya. Kalau dulu kan kirbah terbuat dari jildun, dari kulit. Jadi waktu itu sahabat Abu Dzar membawa kirbah. Kemudian So'ah ibni Muawiyah berkata, malaka minal waladi ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, apakah antum punya anak? Apakah antum punya anak? Maka sahabat Abu Dzar mengatakan, ala uhadithuka, maukah engkau saya beritahu? Kultu, kata Sa', ya mau. Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul, aku ya pernah mendengar Nabi bersabda, ma min muslimin, tidaklah seorang muslim yamutu lahu thalathatu minal walad, yang dia itu muslim ini ya, dia mempunyai anak 3, meninggal semua, lam yablughul hinsa, dan meninggalnya belum balik, illa adkhalahu Allahul jannah bi fadli rahmatihi iyyahum, melainkan dengan anak yang 3 itu Allah akan memasukkan surga untuknya dengan rahmat dan karunia-Nya, dengan juga kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut. Subhanallah, ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu subhanallah? Ya, kabar gembira bagi orang yang ditinggal anaknya 3. Maka anaknya ini akan membawa dia ke surga. Subhanallah. Kemudian, wa ma min rajulin a'taqa musliman illa ja'alallahu azza wa jalla kulla udwin minhu fikakahu likulli udwin minhu. Tidaklah seorang laki-laki yang memerdekakan budak muslim kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuknya tiap anggota badan budaknya itu akan bisa membebaskan dia dari api neraka. Subhanallah. Ya, tentu ini kata para ulama, kalau yang dimerdekakan apa? Abdun muslimun, seorang budak yang muslim. Kalau yang kafir tidak. Yang kafir tidak. Jika ada faedah kata para ulama, kalau memerdekakan budak itu ya, yang muslim itu yang sempurna, ada yang cacat. Kenapa? Karena semakin sempurna berarti semakin banyak anggota badannya, sehingga dengan anggota badan tersebut akan bisa membebaskan dari api neraka. Isyarat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, bab yang terakhir, hadis yang terakhir di bab ini adalah sama para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, man mata lahu thalathatun lam yablughul hinsa adkhalahu Allahu wa iyyahum bi fadli rahmatil jannah. Dari Anas bin Malik, ya, siapa orang yang dia ini meninggal 3 anaknya yang belum balik, maka orang tersebut oleh Allah dimasukkan surga karena fadl karunia Allah dan rahmatnya ya, dan karena juga orang tua tersebut merahmati anak-anak tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama ya, di sini ada sekali lagi keutamaan orang-orang yang ditinggal anaknya yang meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk bab selanjutnya, yaitu bab
Bab man mata lahu syaktun. Bab ya, orang yang anaknya meninggal karena keguguran. Al waladul ladzi yaskutu min batni ummi qabla tamami. Yaitu anak yang meninggal di perut ibunya sebelum sempurna ya penciptaannya. Atau mungkin bisa jadi kita ringkas dengan orang yang anaknya meninggal karena keguguran. Wallahu a'lam bishawab. Hadis yang pertama, hadis yang didhaifkan oleh para ulama. Kita ambil hadis yang nomor 2. Hadis yang nomor 2, yaitu hadis haddatsana Muhammad ibni Salam akhbarana Abu Muawiyah qala haddatsana A'mas an Ibrahim At-Taimi an Haris ibni Suwaid an Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah ya, Nabi mengatakan, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min mali. Qalu ya Rasulullah ma minna min ahadin illa maluhu ahabbu ilaihi min mali warithihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'lamu annahu laisa minkum ahadun illa malu warithihi ahabbu ilaihi min mali. Maluka ma qaddamta wa malu warithika ma akharta. Subhanallah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah di antara kalian ya yang lebih mencintai harta warisnya daripada hartanya sendiri? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidaklah di antara kami melainkan apa? Kita lebih mencintai ya harta waris kita. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kita lebih mencintai harta kita daripada kita mencintai harta waris kita. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, i'lamu, ketahuilah, annahu laisa minkum ahadun, tidaklah salah seorang di antara kalian, illa malu warithihi ahabbu ilaihi min mali. Ya, tidaklah salah seorang di antara kalian ya itu lebih mencintai harta warisnya daripada hartanya sendiri. Ini kan sangat bertentangan dengan yang tadi. Para sahabat, oh Nabi, kita lebih cinta dengan harta kita kok daripada harta waris kita. Kata Nabi, enggak, kalian lebih mencintai harta waris kalian daripada harta kalian sendiri. Nah ini, apa kata Nabi? Ini yang penting para jamaah. Maluka, hartamu itu hakikatnya apa? Ma qaddamtah, apa yang telah engkau keluarkan, apa yang telah engkau berikan di jalan Allah, apa yang telah engkau berikan untuk Islam, itu hartamu. Wa malu warithika, sedangkan harta untuk ahli warismu, ma akhorta, harta yang engkau simpan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bisa paham? Kita merasa harta yang paling kita cinta itu harta yang kita belanjakan sedekah, apa harta yang kita simpan? Iki harta aku, iki tak simpen, iki duitku kok iki. Iki duitku, padahal apa ini? Harta yang kita simpan ini harta apa? Nanti ahli waris kita, karena kita nggak akan pakai. Kita meninggal, ini siapa yang pakai? Nah, harta kita yang hakikatnya yang telah kita infakkan di jalan Allah. Bisa dipahami para jamaah? Itu harta yang hakikatnya, kata Rasul, hartamu itu sebenarnya maqaddamta, apa yang telah engkau infakkan, apa yang telah engkau berikan untuk Islam atau untuk hal-hal yang memang diwajibkan atas Allah. Sedangkan harta ahli warismu, ya, harta warisanmu itu yang kau simpan. Memang sekarang hartamu, tapi hakikatnya itu harta siapa? Ahli warismu. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah kita sampaikan sebuah petua yang sangat indah. Petua yang sangat indah, yang mana Syakik Al-Balhi rahimahullah pernah berkata kepada muridnya Al-Hatim. Syakik Al-Balhi rahimahullah pernah berkata kepada muridnya Al-Hatim. Kata Syakik Al-Balhi kepada muridnya Al-Hatim, qad sahibtani muddah famada ta'allamta. Wahai Hatim, engkau
telah mengaji ke aku pirang-pirang tahun. Apa yang engkau dapat dari ngajimu tersebut? Qal thamani masail. Saya ngaji teng jenengan wahai guruku, bertahun-tahun saya hanya dapat 8 masalah. Pernah kan? Yang pernah alhamdulillah tahu, mengulang sedikit. Yang belum tahu. Saya ya ngaji teng jenengan pirang-pirang tahun hanya dapat berapa? 8 perkara. Jenengan ngaji ping pinten para jamaah? Pinten tahun iki? Dapat berapa poin? Hatim, wallahu a'lam bishawab. Ini ya ketika senantiasa ngaji pada Syaikh Al-Balhi hanya dapat 8 perkara. Di antaranya tadi hubungannya dengan mal tadi, dengan harta tadi. Apa? Baik, ini poin yang ketiga. Saya penjelasin saja. Jadi yang ini dulu. Kata Hatim, ya, beliau mengatakan, fa inni ra'aitu kulla man ma'ahu syai' lahu qimah indahu yakfadu. Saya melihat masing-masing orang itu mempunyai harta yang dia cintai, harta yang dia senangi, dan dia senantiasa menjaganya. Jadi Hatim melihat orang-orang ini punya sesuatu yang paling dia suka, yang paling dia jaga. Ya memang biasanya barang yang dicintai itu senantiasa dijaga ya. Lalu ambil sepeda Vario baru, ya, baru dipakai kepandaan saja, gerimis sedikit langsung dicuci ya, dilus, ya, bahkan dikasih pengkilat, padahal baru pakai sebentar. Iya, ada orang-orang yang dengan kesenangan dia yang dia cinta itu dijaga, sangat dijaga. Kalau yang agak naik sedikit, yang mungkin punya Avanza ya, atau Regina misalnya, sangat, wah subhanallah, memelihara barang ini mengalahkan memelihara anak istri ya. Bahkan ngapunten saestu. Orang yang suka burung perkutut atau burung yang sekarang rame itu, ngapunten nggih, anaknya belum diberi makan, belum dimandiin, burungnya dimandiin, diberi makan, nggih mboten? Kan sangat cinta dengan burungnya. Bahkan naudzubillah min dzalik, sampai keterlaluan. Kadang kenyataan ya, karena sangat cinta dengan burungnya sampai lupa dengan panggilan azan, panggilan sholat. Nah di sini Hatim memahami semua orang itu pun punya sesuatu yang dicintai sehingga dia akan menjaganya. Maka saya pun membaca ayat, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Surat An-Nahl ayat 96. Apa-apa yang di sisimu itu pasti akan lenyap, tapi yang di sisi Allah pasti akan kekal. Maka ketika saya melihat yang seperti ini, hadisnya, ayat yang mulia ini, maka saya akan berusaha, ya, apa? Sesuatu yang aku cintai ini mudah-mudahan senantiasa kekal di sisi Allah. Berarti kalau hubungannya dengan harta apa bersama? Hartanya dijalankan, diinfakkan, disodakokan, dan yang lain-lainnya. Karena apa? Apa yang di sisimu lenyap, yang di sisi Allah pasti aman. Iya. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan kita bawa sampai mati ya. Maksudnya apa yang di sisi kita enggak akan sampai nang kubur juga, balik, ya kan? Kan Nabi mengatakan orang kalau meninggal diiringi 3 kan? Keluarganya, hartanya, amalnya. Yang 2 balik mboten? Balik, harta dan ahli warisnya pulang. Yang kekal siapa? Amalnya. Nah, ya mungkin ini. Maka dia berusaha, berupaya, ya, apa yang dia cinta itu supaya kekal apa? Sehingga dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang selanjutnya di antara pelajaran Hatim ketika ngaji dengan Syaikh Al-Balhi, ya, apa? Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ringkas saja biar semuanya dapat. Saya melihat, ya, manusia itu pasti mempunyai sesuatu yang dicintai. Tapi ketika sampai kuburan, yang dicintainya itu enggak akan ikut. Betul, betul. Fa idza wasala ilal qabri faraqahu mahbubi. Ketika sampai di kuburan,
orang, barang yang dicintai nggak akan ikut masuk. Ma'assalamah, berpisah kan. Maka kata Hatim, maka aku akan berusaha apa? Kebaikan-kebaikan yang aku lakukan, itulah yang aku cintai, agar menjadi teman karibku di kubur. Kemudian kata Hatim, di antara pelajaran yang saya ambil dari engkau wahai guruku, apa? Aku membaca ayat wanahan nafsa 'anil hawa, An-Nazi'at 40. Dan orang-orang yang menahan nafsunya, maka saya berusaha untuk berjihad melawan nafsu saya. Kemudian dia pun mengambil pelajaran dari gurunya, apa? Manusia itu ada kalanya dipuji, disanjung karena apa? Hartanya, kedudukannya, kemuliaannya, ya, karena mungkin gantengnya. Tapi saya melihat firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa, paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Maka saya pun berusaha, berazam sekuat tenaga, aku ingin menjadi orang yang bertakwa. Biarlah orang nggak memuji aku, nggak menyanjung aku, yang penting aku bertakwa, sehingga aku orang yang mulia di sisi Allah. Kemudian yang selanjutnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kata beliau, fa inni ra'aitun nas yatahasadun. Aku melihat manusia banyak saling iri, hasud banyak. Si A iri dengan si B dengan si C dengan si D, seterusnya iri. Dan biasanya iri karena apa? Macam-macam ya. Yang dominan karena apa? Fulus, nukut, dan seterusnya ya, masalah duit. Maka dia mengatakan dalam perkataannya, maka aku pun membaca ayat, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum, surat Zukhruf ayat 32. Apa? Kami, kata Allah, yang telah membagi atas mereka kehidupan mereka. Allah lah yang telah memberikan rezeki kepada manusia. Maka saya tinggalkan hasad. Kenapa saya harus hasad, iri? Lelong semua itu datang dari Allah. Nah, ngapain saya iri? Gitu loh. Kemudian yang selanjutnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ra'aitahum yata'adun. Aku banyak melihat manusia saling bermusuhan. Si B musuhan, si C dan si D. Wah, musuh-musuhan nggih. Gara-gara macam-macam pun nggih. Rebutan pelanggan nggih, musuhan. Dan yang lain-lainnya. Maka dia mengatakan, maka aku merenungi ayat ini. Surat Fatir ayat 6. Inna syaitana lakum aduh fattakhiduhu aduwah. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata, maka jadikanlah dia setan. Maka aku tinggalkan permusuhan kepada manusia, maka aku jadikan musuhku yang utama siapa? Setan. Luar biasa nih. Kalau kita masih musuh-musuhan dengan manusia, aduh, berarti masih apa? Mungkin belum paham ayat tadi. Musuh yang nyata itu siapa sih? Setan. Maka kalau seandainya kita dizalimi, dianiaya, maafkanlah. Ya, wal afina 'anin nas, itu tanda orang yang bertakwa, tapi memang berat. Ya. Kemudian yang ketujuh di antara pelajaran Hatim dari Syaqiq Al-Balhi, apa? Banyak manusia itu merendahkan dirinya ketika mencari harta. Dia cari harta meninggalkan sholat. Dia cari harta menyepelekan hak istri dan seterusnya. Ya, dia mencari rezeki apa? Menghinakan diri. Maka saya merenungkan ayat, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Apa-apa atau binatang yang melata di atas muka bumi ini, Allah telah menanggung rezekinya. Maka ngapain saya harus DP merendahkan diri ya di hadapan manusia, tapi justru melanggar aturan Allah. Yang terakhir kata beliau, banyak manusia itu tawakalnya kepada usahanya, perdagangannya, salesnya, tokonya, itu tawakalnya, lupa dengan Allah. Aku sukses gara-gara pinter aku ini. Aku sukses dadi pirang-pirang cabang ya, salesku luar biasa. Siang malam harus bekerja terus. Lupa dengan Allah. Maka kata Hatim, ndak. Fatawakkaltu 'alallahi ta'ala. Aku hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya memang 8 para jamaah, tapi kalau direnungkan banyak ini. 8 poin ya dari Hatim ini, dari gurunya Syaqiq Al-Balhi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ala kulli hal tadi. Ma'indakum yanfat wa ma'indallahi baq. Surat An-Nahl 96. Apa-apa yang di sisimu itu pasti akan lenyap.
Bisa jadi harta itu meninggalkan Anda, atau Andanya meninggalkan harta itu. Antum pakai motor yang antum cintai, bisa jadi dibegal. Harta itu meninggalkan antum, atau antum mati duluan, gitu kan? Tapi kalau yang di sisi Allah, Pak, maka itulah kata Rasul, maluka maqadzamta, hartamu yang sesungguhnya yang engkau infakkan, yang engkau berikan kepada di jalan Allah. Wa malu warithika, dan harta warisanmu apa? Ma akharata, yang engkau simpan. Nah, ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan sedikit hadis ya yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk antum semuanya. Dan insya Allah di kesempatan yang selanjutnya masih kita akan lanjutkan bab ini, yang mudah-mudahan dengan hadis-hadis yang kita baca ya menjadikan kita semakin cinta kepada Rasul, semakin kita mengetahui bahwasannya di antara maha rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maha kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, ternyata di balik musibah yang Allah berikan kepada seorang muslim, ternyata itu ada keutamaan untuk manusia, untuk umat Islam. Termasuk musibah ketika ditimpa anaknya yang wafat, ditimpa ketika dia kecelakaan, ditimpa ketika dia ngapunten kesandung, dan yang lain-lainnya. Kalau itu semua disikapi dengan benar, maka musibah itu akan membawa kebaikan untuknya, alias dia akan diampuni dosanya, diangkat derajatnya, dan ditulis pahala untuknya. Wallahu a'lam bishawab. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab, dan mudah-mudahan para ibu-ibu juga bertanya seperti para sahabiat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kami persilakan untuk bapak dulu. Bapak 2 orang dulu, kemudian untuk ibu-ibu 2 orang. Monggo, wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo. Ketika si Fulan ini ditinggal anaknya meninggal, sempat sampai menangis, meraung. Menangis apa meraung? Menangis sampai meraung gitu, Ustaz. Oh, menangis meraung nggih. Nah, terus seketika itu ya, tapi dalam beberapa waktu dalam kondisi kesedihan. Nggih. Nah, ketika sudah beberapa waktu mulai ikhlas menerima, Ustaz. Nggih. Nah, kejadian seperti ini apa masih bisa digolongkan orang-orang yang bersabar? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wasallam pernah melewati seorang wanita, yang wanita ini menangis di sisi kuburan. Wanita ini menangis di sisi kuburan, dan Nabi mengatakan, ittaqillah, wahai wanita, bertakwalah kepada Allah. Kata orang Jawa, antum sing gak ngrasakno musibah. Aku kok nek musibah enak awakmu ngomong tok ya. Enak awakmu ngomong tok gitu. Maka berlalulah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tetap menangis di kuburan tersebut. Subhanallah. Ternyata setelah itu ada orang yang membawa berita kepada wanita ini, tadi yang memberi nasihat ukhti itu ya Rasulullah. Antum disuruh untuk bersabar. Kok malah seperti itu? Thayyib. Subhanallah. Orang ini kemudian ketika mengetahui yang memberi nasihat tadi siapa? Rasulullah, dia pun bergegas menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, saya sekarang akan sabar. Kata Nabi, as-sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu ketika hentakan yang pertama. Ya kalau sekarang ya nyini wayai sabar gitu loh. Ya paman yang meninggal ya. Jadi yang pertama tadi ketika wafat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Thayyib, memang manusia itu berbeda-beda ketika menyikapi musibah. Secara umum memang fitrah manusia ketika ditimpa anaknya yang meninggal atau orang yang terdekat meninggal, menangis itu hal yang wajar. Rasulullah SAW ketika meninggal anaknya yang bernama Ibrahim, anaknya satu-satunya yang laki-laki meninggal, ya, Nabi menangis. Maka sahabat Abdurrahman ibni Auf berkata, ya Rasulullah, antum menangis? Antum menangis ya Rasul? Loh, kata Rasulullah, ya afwan. Abdurrahman bin Auf seolah-olah heran dengan menangisnya siapa? Rasul. Rasul kan menyuruh agar sabar, agar apa? Tidak melakukan hal-hal yang maksiat.
tapi melihat Nabi menangis. Makanya antum menangis ya Rasul. Maka Nabi mengatakan apa? Ketahuilah wahai Ibn Auf, hati itu sedih, ya kan? Mata ini bisa meneteskan air mata, tapi ingat, kita enggak mengeluarkan kata-kata kecuali yang diridhoi oleh Allah. Ingat wahai Ibn Auf, ini adalah tangisan rahmat. Tangisan apa? Kasih sayang. Maka kalau sekedar menangis saja mboten masalah. Bahkan Rasul pun menangis. Menunjukkan apa? Kasih sayang. Karena apa? Sedih. Karena man la yarham la yurham. Orang yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Nabi di antara bentuk sayangnya kepada anaknya yang meninggal ini kan sedih, sehingga menangis. Nggak masalah kalau hanya sebatas menangis. Yang tidak boleh adalah yang meraung-raung. Itu kan namanya dalam istilah orang ngaji kan niyaha, meratap. Nggak boleh. Nabi pernah mengatakan laisa minna, termasuk bukan golongan kami. Apa itu? Orang yang ketika tertimpa musibah, latamal hudud, wasaqal juyub, menarik-narik baju, kemudian menjambak-jambak rambut atau mungkin lempar-lempar piring ya. Dan dia berteriak dengan teriakan jahiliyah. Ya ini nggak boleh. Tapi kalau sekedar menangis, meneteskan air mata, tidak masalah. Dan Nabi pun menangis. Dan itu tangisan rahmat. Tapi kalau sampai mencabik-cabik atau menampar-nampar pipi, cakar-cakar wajah dan seterusnya, ini yang tidak diperbolehkan, termasuk di antara kebiasaan orang jahiliyah. Sehingga maka kesabaran itu ya yang ketika hentakan pertama, setelah itu ya memang harus sabar plus ridho. Ya mudah-mudahan dengan itu ya tetap dapat fadilah, tapi kan beda dengan yang ketika hentakan yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi, laki-laki dulu. Tapi bapak lumayan, yang lebih tua dulu mas. Oke. Ini di luar konteks materi. Iya. Untuk? Khotib. Kalau kita sudah masuk ke kelompok sunnah, kemudian ada undangan khotib ke masjid-masjid lain. Iya. Ini secara teknis khususnya untuk muqaddimah, apakah harus memakai muqaddimah yang ala sunnah atau masih diperbolehkan dengan Allah yang ada di sana? Baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam berdakwah itu adalah ada namanya usulud dakwah, ya, metode-metode untuk berdakwah. Ketika kita berdakwah di sebuah komunitas yang mereka masih belum mengenal sunnah, maka kita berusaha ya untuk berdakwah dengan menggiring mereka kepada sunnah. Kemudian kalau seandainya di antara mereka ada yang paham bahwa ciri-cirinya orang yang seperti ini itu dianggap ini, misalkan paham maka tidak masalah kita mengubah muqaddimah khutbah dengan pembukaan yang lain. Karena membuka khutbah Jumat tidak mesti harus dengan khutbatul hajah. Itu memang yang sunnah yang sering dilakukan oleh Nabi. Tapi apakah salah ketika membuka khutbah Jumat dengan yang lain? Tidak. Itu kan sifatnya hanya sunnah. Maka bisa jadi memang justru ketika kita mengamalkan yang sunnah akan bikin fitnah, akan bikin mungkin madarat bagi kita, sehingga mungkin kita dianggap A, B, C, D. Maka kita amalkan yang secara umum nggak melanggar syar'i dan mereka terima. Karena tujuan kita itu kan untuk mendakwai, mengajak mereka. Lah kalau dari awal saja kita sudah nggak disukai, ya bagaimana kita akan bisa masuk? Maka tidak masalah dan tidak mengapa, bahkan termasuk hikmah itu memakai muqaddimah ya khutbah dengan yang lain. Atau bisa jadi yang mereka senangi apa? Monggo. Karena nggak melanggar kan? Yang mereka senangi apa misalnya? Yang mereka sering dengar apa? Ya itu sudah. Monggo, tidak masalah karena tidak ada keharusan, tidak wajib. Ya dengan membuka dengan khutbatul hajah itu, ya yang kita pahami, yang mereka kenal, ya itu sudah kita lakukan karena itu tidak masalah. Bahkan bisa jadi itu justru untuk apa? Menarik simpati mereka. Itulah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak harus mesti paten A, B, C, D. Tidak. Kita bisa meluruskan diri kita. Selama itu nggak melanggar, ya kita amalkan. Tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi
Ya, kita pun kadang ketika berdakwah di tempat-tempat yang orang-orang yang umum, ya kita sampaikan yang seperti biasa. Maksudnya itu karena kan mereka awam, nggak begitu mengenal ngaji. Kita sampaikan sesuatu yang mereka pahami. Makanya sahabat Ali mengatakan, berbicaralah kepada manusia dengan akal-akal mereka, dengan pemahaman mereka. Ya, jangan sampai dakwah yang baik ini, dakwah yang bagus ini, ya bikin fitnah mereka. Maksudnya kita memang ingin kebaikan untuk mereka, untuk mengenalkan mereka kepada kebaikan. Tapi kalau justru nanti dengan cara kita yang salah, mereka akan membenci dakwah kita. Ini fatal. Kita berusaha berdakwah dengan cara yang tidak melanggar. Caranya ya terserah, yang penting nggak melanggar. Baik dengan pembukaan A, B, C, D, monggo. Yang penting intinya mengajak kepada kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Nggak mesti harus dengan khutbah yang khutbatul hajah itu. Dengan yang lain monggo. Yang penting syarat rukun khutbah terpenuhi. Wallahu a'lam bishawab. Untuk ibu dulu 2 sebelum bapak-bapak. Monggo kalau ibu-ibu ada yang bertanya, kami persilakan. Biar adil nggih. Nggih, yang agak keras Bunda. Baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau janin itu sebelum masa 4 bulan, ya kan masih janin, masih belum berbentuk apa? Manusia, belum ditiup ruhnya kan? Ya maka berbeda. Tapi kalau setelah 4 bulan, setelah ada hadis telah ditetapkan apa? Rezekinya, ajalnya, syaqiyun au sa'idun, maka wallahu a'lam bishawab, iya mudah-mudahan. Tapi kalau sebelumnya ya masih berbentuk janin, masih berbentuk apa? Bukan janin ya, apa namanya? Sebelum 4 bulan. Apa namanya? Iya, kalau bahasa Arab itu enggak, bahasa Jawanya apa? Ya, pokoknya sebelum 4 bulan kan bukan janin namanya, bukan janin. Maka kalau seandainya lebih 4 bulan ya karena sudah ditiup rohnya dan dia bersabar, ya mudah-mudahan dengan kesabaran dia itu mendapatkan keutamaan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Bunda? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ya, orang yang membunuh janin ini dosanya besar. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam juga pernah menyebutkan ya, di antara dosa yang besar adalah apa? Engkau berbuat syirik kepada Allah, padahal Allah itu yang menciptakan kamu. Dan yang kedua apa? Engkau membunuh anakmu karena takut kamu memberi makan. Jadi pembunuhan termasuk membunuh anak yang termasuk dosa besar. Maka wallahu a'lam bishawab, itu kita kembalikan kepada Allah. Apakah ada jaminan jadi benteng? Wallahu a'lam bishawab, kita tidak tahu. Karena matinya dibunuh oleh dia. Ini dosa besar. Ya, dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Saya nggak berani menjawab. Tapi yang mati di sini adalah mati yang wajar. Ya. Toib. Kalau faktornya majnun, ya beda lagi. Karena rufi al-qalamu an thalathatin. Pena itu diangkat dari 3 golongan. Orang yang 3 ini melakukan sesuatu ya yang dianggap orang yang waras itu dosa, dia nggak dosa. Apa itu? Kata Nabi SAW, anil majnuni hatta ya'kila. Orang yang gila sampai dia berakal. Orang yang gila, majnun, cutris kata orang Jawa, bunuh anaknya dosa apa enggak? Mboten toh. Gak sholat, dosa mboten? Mboten. Telanjang jalan-jalan di pasar, dosa? Mboten, majnun. Ya, gila. Diangkat pena darinya. Dia nggak terbebani syariat sampai dia berakal. Terus kemudian anis sobi hatta yahtalima, atau ayah belugho, dari anak kecil sampai dia
balik. Anak kecil ngaplok-ngaplok yang masalah gitu istilahnya. Enggak dosa kan? Kemudian yang ketiga apa? Ada yang tahu? Anin na'imi hatta yastaikid. Dari orang tidur sampai dia bangun. Tidur gasak-gasak. Jejek koncone gak dosa ya. Tapi dia bangun gasak ya. Kisos gitu. Dosa. Nah, jadi kalau sifatnya dia itu tergoncang jiwanya alias majnun alias sutris, nggih mboten dosa Bunda. Mboten termasuk kategori dosa besar. Ya mudah-mudahan ya dia itu napa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hukumnya nanti apa ya? Kisosnya hisabnya di hadapan Allah sebelum dia gila. Kapan dia balik? Mulai kapan dia balik sampai sebelum gila, yaitu hisabnya nanti. Tapi ketika pas dia majnun bunuh anaknya enggak berdosa, enggak. Karena dia majnun dia gila. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau gila-gilaan beda nggih. Gila-gilaan. Gara-gara gak dikasih belanja, anaknya dibunuh, ya anaknya dibunuh. Ini kan beda. Tapi kalau memang gila beneran alias dimasukkan rumah sakit jiwa, memang kata psikiater ya, katanya memang gila ya, enggak masalah. Tapi kalau hanya ngapunten hanya karena nesu dengan suaminya, anaknya yang dibunuh ya beda. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa dibedakan Bunda ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, lagi. Fenomena zaman sekarang itu kan apa? Zina di luar nikah. Zina ya di luar nikah. Hamil di luar nikah Pak. Iya. Ya kan? Nah, hasil anak dari zina tersebut meninggal. Nah, itu gimana Ustaz? Apa jadi benteng? Api neraka atau apa? Wallahu a'lam bishawab. Yang berdosa itu orang tuanya, anaknya enggak berdosa. Tapi apakah jadi benteng? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau seandainya afwan, si wanitanya ini diperkosa, beda lagi kasus. Ya. Tapi kalau zina, wallahu a'lam bishawab. Tapi tetap istilahnya dia akan dihisab dengan zinanya. Kalaupun seandainya dia ngapunten bertobat, ya mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun anaknya meninggal karena perbuatan itu, wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Baik, ada lagi Bunda satu? Biar adil, 3-3. Tapi tidak ada untuk Bapak. Monggo, satu lagi Bapak. Kalau ada loh, nggih. Monggo. Nggih, terakhir. Ustaz, untuk tadi yang dijelaskan bahwasanya anak yang meninggal sebelum balik itu tempatnya di surga. Iya. Iya. Itu kalau yang selain non muslim, ya itu kan maksudnya anak ini kan masih belum tahu apa-apa. Betul. Wallahu a'lam bishawab, ulama khilaf. Yang pertama mengatakan bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua nanti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ujiannya lulus masuk surga, kalau enggak. Jadi wallahu a'lam bishawab itu khilaf di antara para ulama. Tapi kalau orang muslim, anaknya muslim ya jelas. Tapi orang kafir itu ada khilaf di antara para ulama. Apakah di surga, apakah di neraka? Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mengatakan itu diuji oleh Allah nanti di akhirat. Yang kedua, ada yang mengatakan bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih mengetahuinya. Dan di sini ulama khilaf tentang masalah anak orang kafir yang meninggal yang masih kecil. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, jazakallahu khair. Baik, sampai sini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang bisa kita sampaikan sekali lagi, yang benar semua dari Allah. Yang benar semua dari Allah, yang salah, yang keliru murni dari saya yang bodoh dan dari godaan setan, dan saya istighfar kepada Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya dan ketenangannya ya, nggak rame ya, alhamdulillah, terima kasih. Yang mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan ini sekali lagi bermanfaat untuk pribadi saya dan untuk jenengan semuanya, dan mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah, yang manfaat. Amin. Monggo ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.